Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqul lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Kausar, Bapak Ketua RW 04, sahabat saya Pak Umar Dhani, teman sekelas ini Pak. Jadi saya tahu persis bagaimana waktu SMA-nya dan Pak Dhani tahu persis bagaimana saya waktu SMA. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang terhormat, izin Pak MC sedikit mengoreksi, punten. Sekarang sudah masuk 28 Rajab. Karena pergantian tanggal dalam Islam itu maghrib. Jadi, tapi kumaha tuh memperingati Isra Mi'raj 28 Rajab boleh? Boleh. Besok juga masih boleh. Sepanjang tahun juga boleh. Ingat saya waktu itu Buya Hamka diundang ke Salman dalam acara Maulid. Ditanyakan pada Buya Hamka, apakah boleh memperingati Maulid? Boleh, kata Buya Hamka. Dan bukan hanya pada bulan Rabiul Awal, tapi sepanjang tahun. Momentum Isra Mi'raj juga mesti bisa dikaji sepanjang tahun. Karena hikmah-hikmah yang ada di dalamnya amatlah berlimpah. Tadi sudah disampaikan salah satu hikmahnya adalah bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah bagaimana Allah memberikan hiburan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah melalui tahun-tahun yang berat dalam kehidupan. Jadi kalau kita mengalami tahun-tahun yang berat dalam kehidupan, ada harapan. Insya Allah nanti oleh Allah juga digembirakan. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa atau apa syaratnya agar Allah turun tangan menolong kita? Itu yang jadi ibrah berikutnya adalah bagaimana seorang pribadi Muhammad Rasulullah SAW itu sehingga Allah kemudian campur tangan dengan cara yang demikian luar biasa. Lalu Pak Umar Dhani membisiki penelitian terbaru, jarak di antara dua bintang terdekat saja 4,2 tahun cahaya, ya, betul ya? Peristiwa Mi'raj itu belum terpecahkan sampai sekarang pakai alat seperti apa. Karena kecepatan yang paling cepat yang sekarang diketahui oleh manusia adalah kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Isra-nya mah sudah bisa dipecahkan, maka Palestina 1.500 kilo, naik kapal ke sajam dugi, pakai private jet itu Pak, ya, asal jangan nebeng aja. Pakai private jet 1 jam sampai di Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, netepan, deui 2 jam, 3 jam selesai. Tapi ke Sidratul Muntahanya seperti apa? Ya mak duka. Dimensinya sudah berbeda. Ada hal yang sudah bisa dijelaskan, ada yang belum. Dulu tidak bisa dijelaskan. Sekedar ti Makkah ka Palestina oge tiasa uah-uih dina waktos anu singkat kapungkur ke teu kahartos. Dan normalna mah naik onta 40 dinten. Wahawi 80 dinten, ya kamari aya keneh ngadongeng ka Aqsa. Ayeuna tos aya deui, kumaha Muhammad teh naik naon? Aya-ayana mah kahartos. Sangat mungkin dengan kendaraan yang bisa bergerak dengan kecepatan, tidak harus kecepatan cahaya, tidak harus kecepatan suara.
Kecepatan alat yang sekarang ada saja. Concorde kan suara ya. 2 kali kecepatan suara. Pesawat jet pribadi bisa mungkin 2000 km per jam. Ini 1500 kilo jadi saja. Jadi ada dimensi tantangan untuk menguak teknologi yang harusnya bisa makin dikuasai oleh umat Islam. Nah, bab ini saja sudah kita harus bertafakur, sekarang teknologi tidak dikuasai oleh umat Islam. Ide-ide dasar teknologi, misalnya digital teknologi, lahir dari otak-otak orang Amerika dan Yahudi. Tapi bagaimana di-manage sampai supaya bagus dikerjakan oleh otak-otak orang India. Produksinya dibuat oleh tangan-tangan terampil orang Cina dan dibeli oleh orang Indonesia. Jadi katanya India, Cina dan Amerika harus nganuhunkeun ke orang teh Pak. Karena kita mau membeli semua produk yang dari sana. Secara bercanda begitu, tapi kenyataannya adalah satu keprihatinan. Karena umat Islam sekarang tidak menguasai sains dan teknologi. Bukan tidak ada yang pinter, sudah mulai banyak yang pinter. Beberapa orang profesor di Indonesia itu masuk 100 peringkat peneliti terbaik dunia. Bahkan beberapa profesor di Indonesia itu termasuk barang langka. Karena kalau dinilai dalam kualifikasi tertentu, dia punya kualifikasi yang sangat tinggi sehingga para guru besar di dunia lain pun mengakui keunggulannya. Tapi belum sampai kepada keberkahan bagi negeri. Nu pinter to seueur, tapi nu miskin seueur keneh gitu. Padahal sumber daya alam kita sangat mungkin untuk menyebabkan kita jadi negara yang gemah ripah loh jinawi tata tentrem apa Pak? Karta raharja. Kudu nama bro di juru, bro di manto, ngalayah di tengah. Jadi ngalayah di apa banyak. Kalau kepada saya ditanyakan berapa jumlah orang miskin sekarang di Indonesia, jumlahnya lebih dari 100 juta. Dari mana? Mohon maaf, pemerintah menanggung 96 juta iuran BPJS warga negara yang dianggap tidak sanggup. Selain 96 juta orang yang dibayarin BPJS-nya, masih ada orang yang tidak tercover BPJS, dibayarin melalui skema Jamkesda. Karena ada skema UHC katanya, Universal Health Coverage. Seluruh rakyat Indonesia harus bisa dilayani oleh rumah sakit walaupun mereka tidak punya biaya. Teorinya begitu Pak. Saya mengisi acara di Masjid Rumah Sakit Al Ihsan. Kata direkturnya di Rumah Sakit Al Ihsan Bale Endah itu satu hari pasiennya 3.000 yang rawat jalan. Dari Kabupaten Bandung ditambah Bandung Barat dan Cimahi. Kenapa Bandung Barat ikutan ke situ? Karena RSUD Cimahi tidak menerima pasien selain pasien umum dan BPJS. Di luar umum dan BPJS ada orang yang tidak sanggup bayar dan itu ditanggung oleh Pemda. Nah, Pemda Cimahi dan Bandung Barat ada anggarannya, tapi rumah sakitnya tidak nerima, dikirim ke Al Ihsan. Jadi jumlah orang yang miskin itu di atas 100 juta. Ditambah yang hampir miskin. Ditambah yang hampir miskin atau orang yang pokoknya lapis-lapisnya banyak. Artinya apa? Orang pintar di negeri kita banyak. Kekayaan alam luar biasa, tapi belum mewujud gitu. Sumber-sumber daya alam dikuasai oleh segelintir orang. Saya lupa namanya, tapi ada Raja Batubara Indonesia
Itu orang Singapura yang pindah ke Indonesia, warga negaraannya. Lau Tok Chong atau siapa namanya? Baru-baru ini beliau memberikan warisan kepada salah seorang putrinya yang akan jadi penerus kerajaan bisnisnya. Sebagian kecil dari kekayaannya itu diwariskan kepada putrinya yang masih muda sekali. Itu nilai warisannya berapa, Bu? 21 triliun. Bayangkan orang Singapura yang ke Indonesia jadi ngeruk batu bara dan bisnis batu bara. Itu bisa memberi warisan, belum semua itu teh pada ini, baru sebagian kecil saja. Jadi diperkirakan kekayaannya berpuluh-puluh kali lipat dari 21 triliun. Jadi sementara begitu banyak orang yang jangankan berbicara 1 triliun. Sekarang ada aplikasi namanya Pay Later. Pernah dengar, Pak? Bayar belakangan, nganjuk. Itu modifikasi dari pinjol. Pay Later itu sekarang sudah mencapai angka 51 triliun. Jadi orang yang bayar belakangan biasanya di aplikasi-aplikasi GoPay Later dan lain-lain, beli-beli pay later, itu sudah 51 triliun. Belum pinjol, yang jelas-jelas pinjol. Dan kabar buruk untuk Kota Bandung, 60% yang ngambil pinjol teh guru. Saya sudah sampaikan kemana-mana, ke Pemkot, ke Disdik, tolong diparios. Karena kalau guru terjerat pinjol, orang terjerat pinjol itu rata-rata tidak satu, Pak. Kesini dapat 5 juta, nggak bisa bayar, kadir deh 5 juta, jadi 10. Canaya deh kadiri terus, mungkin ada 12 pinjol, kali 5 juta, 60 juta. Bari semuanya nggak bisa dibayar. Nanti kalau sudah pinjol, digoda dengan judi online. Ini luar biasa persoalan yang ada di tengah masyarakat kita. Begitu banyak persoalan yang dihadapi dan begitu rupa kemakmuran negeri ini belum bisa menyentuh mereka. Jadi orang-orang pintar di kita banyak sekali. Sarjana dihasilkan setiap hari. Yang menganggur 1 juta lebih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada tantangan dari Isra Mi'raj supaya umat Islam bukan saja menguasai sains dan teknologi, tapi menurunkan sains dan teknologi itu jadi keberkahan. Kan disebutkan antara Makkah dan Palestina itu tempat yang diberkahi sekelilingnya. Linuriyahi min ayat innahu wasami'un basir. Jadi agama ini menuntut nilai-nilai agama itu harus menjadi berkah bagi lingkungan. Memang proses evolusi ya Pak Buya. Mudah-mudahan terus kita sedang menuju kepada yang lebih baik. Kalau saya melihatnya insya Allah demikian Pak Bu. Dulu zaman saya dengan Pak Umar Dhani waktu SMA main di masjid itu yang namanya penghafal Quran teh jarang ya Pak. Tahun 80 menghafal Quran jarang. Tahun 80 di lembur saya kalau sudah hatam Quran numpeng dianggap tos beres baca Quran. Hatam Quran sekali numpeng dan nggak ada jadi tengah jida udah tos hatam. Padahal ngerti-ngerti aja. Komo apal teu ngerti henteu hatam we. Nah sekarang kan ada tuntutan mulai tumbuh orang anak-anak penghafal Quran. Tahun 2000 saya sedang jadi humas Masjid Salman. Profesor Hermawan baru pulang dari Amerika. Kata Mas Hermawan, Dek, saya punya impian nanti anak ITB di wisudanya 2 kali. 1 kali di ITB sebagai sarjana dan kemudian mereka akan diwisuda di Salman sebagai penghafal Quran. Kata saya mimpi Mas Hermawan. Kenapa dibilang mimpi? Kemarin Ramadan tahun 2000 di Salman Pak. Ramadan tahun 2000 itu
ada keputusan pengurus masjid bahwa yang namanya tarawehnya 1 malam 1 juz. Sudah diputuskan. Cari imamnya. Dulu masih agak hese nyari imam hafal Quran. Disiapkan mushaf yang besar gitu. Ya. Masalahnya kalau parem lampu. Tapi ada almarhum Ustaz Dadang dari Jambatan Opat Kira Condong. Ya. Beliau diminta bersedia. Malam pertama 1 juz, hampir 3 jam. Penuh masjid sampai keluar. Dan malam keduanya alhamdulillah kosong. Beja-beja tong di Salman dila. Sajus cenah eta dilapisan hampir 3 jam taraweh. Mengandung teu disuguhan. Di dia mah lumayan terus cumping eta disuguhan. Jadi saya bilang gimana mau lahir penghafal Quran di ITB. Orang diajak taraweh samalam sajus ge bubar. Tapi waktu itu Pak Hermawan tersenyum aja. Dan sekarang apa yang terjadi, Pak? Generasi mungkin sejak 5-6 tahun yang lalu, bukan hanya dari Salman, dari masjid-masjid kampus yang bukan, kalau anak UIN hafal Quran mah pantas lah, karena khusus Islam apa? UIN itu apa? Universitas Islam Negeri, ya, pantas lah. Tapi kalau dari Unpad, ITB, IPB, Unpas, UI, UNER, Undip, Pahir sarjana penghafal Quran, itu kan luar biasa. Dan sekarang banyak. Ternyata kenapa? Mereka masuk ITB, masuk Unpad, masuk UNER, masuk UIN, terus jadi penghafal Quran. Karena prosesnya di bawah. Anak-anak yang dari sekolah-sekolah Islam, yang kemudian masuk ke pesantren yang bagus, sekolah Islam yang bagus, selain mendapatkan pelajaran umum juga mereka menghafal Quran. Ada yang bekal 15 juz, ada yang bekal 20 juz, ada yang sudah bekal 30 juz. Di Salman ada program Imam Muda Salman. Anak-anak yang memang dididik, yang belum hafal Quran, sudah jadi penghafal Quran, jadi imam. Dan mereka diberikan beasiswa, dididik dengan cara yang khusus. Jadi sekarang yang hafal Quran banyak sekali. Insya Allah sejak 3 tahun yang lalu saya suka ceramah dengan menyelipkan harapan semoga satu ketika presiden kita teh penghafal Quran. Luka tahun sabaraan nama. Tapi kan mimpi mah boleh ya Pak. Suatu ketika nanti Panglima TNI-nya penghafal Quran. Kapolri-nya penghafal Quran, gubernur, wali kota, bupati, dominan penghafal Quran. Dan menurut saya ini gak akan bisa ditahan Pak gerakan ini. Dari dulu umat Islam suka ditekan di dalam politik, tapi di pendidikan mah tidak bisa ditekan. Merejel. Kalau dilihat dari 100 peneliti atau 100 ilmuwan terbaik dunia yang ada di Indonesia, sekarang tuh dominan orang-orang masjid. Jadi gerakan ini tidak akan bisa ditahan insya Allah. Saya di sisi optimis karena saya mengalami zaman di mana dakwah Islam itu juga berat. Saya ngalamin bagaimana dakwah teh lamun rada tarik seetik itu bisa balik Pak. Kudu ngemampir ke Koramil sapeting. Saya ngalamin yang namanya rapat organisasi remaja masjid saja dikepung ke tentara ngalamin. Nama pantu abdi nyarios kieu ge insyaallah aman we. Zaman begitu hebat gerakan umat yang mungkin tidak kelihatan ini insya Allah membawakan keberkahan. Jadi tantangan-tantangan zaman itu dijawab mungkin tidak kelihatan karena tidak di platform partai, ya, tapi di gerakan pendidikan yang terus. Sebetulnya sudah kebaca ketika Pak Habibie diminta untuk jadi ketua IJMI oleh Bang Imad almarhum dan kawan-kawan. Kata Pak Habibie, saya mau jadi ketua IJMI, tapi minta tanda tangan 100 doktor. Dipikir Pak Habibie hese nyari 100 doktor.
Padahal tahun 90 itu yang namanya dokter-dokter muslim di kampus-kampus sudah banyak sekali. Jadi tidak sampai 2 hari sudah terkumpul dari Bandung, Jakarta, Bogor, Jogja, Semarang, Surabaya, Malang, di kampus di Jawa saja lebih dari 100 dokter yang menyatakan mendukung Habibie jadi ketua IJMI. Dari situ sudah kelihatan. Nah, sekarang sudah tahun 2025, mudah-mudahan ini terus ya. Dulu intelektual muslim pemahaman Qur'annya mungkin kurang hebat. Tahun 80 sampai tahun 90 di Indonesia dokter yang hafal Quran sangat jarang, hanya sedikit ya. Dulu yang kami tahu di kampus umum ada dokter atau bukan dokter, ilmuwan yang hafal Quran itu di UGM hanya 1, di Bandung belum, Insinyur Sahirul Alim MSc. Kalau orang Jogja tahu nama itu. Kenapa beliau menghafal Quran? Karena sebelum masuk UGM oleh ayahnya harus masuk kontor dulu dan harus hafal Quran dulu, baru boleh ke perguruan tinggi umum. Nah sekarang yang namanya dokter penghafal Quran insya Allah banyak. Jadi ada tantangan dari peristiwa Isra Mi'raj agar kaum muslimin melakukan upaya untuk bisa menguasai sains dan teknologi untuk keberkahan. Karena ternyata tanpa menguasai sains dan teknologi, potensi-potensi hebat yang ada di tanah air kita tidak dinikmati oleh kita. Yang sudah terlanjur habis kan Papua ya Pak. Habis sih enggak, tapi mungkin 85% sudah dikeruk. Gunung jadi danau. Ya. Tembagapura dulunya, tapi kan ada besi, bahkan katanya ada uranium. Nah ketahuan, nah di prosesnya di mana smelter pengolahannya ada di Afrika Selatan. Muhammad ketahuan. Sekarang zamannya apa? Nikel ya Pak. Yang jadi bahan baku antara lain baterai listrik. Tapi yang namanya nikel di Sulawesi itu sudah ditambang sejak zaman Belanda. Inco itu kan perusahaan Belanda. Dan diangkut ke Belanda itu berkapal-kapal. Satu ketika pernah kapal yang ngangkut nikel dari Sulawesi dicegat oleh perampok Somalia di perairan internasional. Kalau saya tidak salah mereka minta tebusan 5 juta dolar. Sekian puluh miliar. Ditebus oleh pengusaha pemilik nikel itu. Dan dibantu oleh TNI dengan izin dari beberapa negara, perampok itu diusir oleh Angkatan Udara. 5 juta dolar ditebus Pak. Pertanyaannya kenapa pengusaha itu berani menembus 5 juta dolar? Karena nikel yang ada di kapal itu nikelnya saja harganya 1 triliun. Bayangkan sekali kapal ngangkut 1 triliun. Di zaman Belanda di Kaina ke 900 kapal. Dan udah habis-habis. Malahan sekarang ditambang dengan begitu luar biasa oleh pengusaha dari China yang mereka bikin pembangkit listrik sendiri dan harinya minta ke PLN ada harrese gitu ya, bikin wes orang Cina teh. Isi alarm. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, satu dari Isra Mi'raj itu ada tantangan agar kaum muslimin membuka mata lebih lebar bahwa harusnya kita bisa mengambil keberkahan dari apa-apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Salah satunya Indonesia yang dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang berlimpah. Kita sedang posisi kalah terus ya. Duren di kita banyak Pak. Waduh. Jenisnya juga banyak, ratusan. Tapi kita kalah sama Vietnam. Vietnam ekspor durennya 50 triliun. Vietnam durennya sukses, Thailand durennya sukses. Malaysia durennya sukses. Malaysia cuma punya 2 jenis duren yang diunggulkan, musangking, duri hitam. Thailand cuma 1, montong.
Vietnam juga cuma sedikit. Indonesia jenis durennya banyak, tapi kualitasnya karoreng, pararetot. Teman saya kepala dinas perkebunan di Sintang, Kalimantan, baru pensiun. Dia kemarin cerita bahwa di Sintang itu duren setara musangking sakaranjang isi 13 pangosna mung 50.000. Bagi penggemar duren meniasa yang lompat. Sekeranjang isi 13 Pak, setara musangking kan satunya bisa 600.000. Di Sintang mah mung 50.000 13. Kata teman saya, Malaysia itu mencuri plasma nutfah musangking dari hutan di Kalimantan dan dia kembangkan. Kita potensi sumber daya alam pertanian perkebunan aja tidak berkembang. Masih banyak yang salah. Teman saya kemarin di bidang oil, gas. Mau masang pipa di Sumatera melalui perkebunan sawit, harus izin ke Malaysia. Nah, kebun sawitnya ternyata bukan punya kita, yang upluk-aplak dan kaduna orang Malaysia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tantangan bagaimana kita kaum muslimin itu berpikir keras supaya sumber daya alam keberkahan itu mewujud di tengah-tengah kita. Ini salah satu tantangan dari yang saya baca dari ayat dan peristiwa tentang Isra Mi'raj. Yang kedua tadi juga disampaikan bahwa Isra Mi'raj itu kita dihibur sesudah melalui masa-masa yang berat. Pak, Bu, saya ingin menyampaikan satu data. Hasil penelitian awal dari seorang rekan kepada para mahasiswa, ya. Mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Yang diteliti itu anak-anak Gen Z. Gen Z itu yang lahir tahun 97 2000 ya Pak, ke sini. Murid-murid Bapak. Para mahasiswa sekarang punya 4 persoalan Pak yang kebaca dari penelitian itu. Satu, para mahasiswa anak-anak Gen Z itu mengalami kecemasan yang tinggi. Kecemasan yang tinggi. Yang kedua, mengalami apa yang disebut FOMO, fear of missing out. Yang ketiga, trust issue. Yang keempat, 52% mereka berpikir tentang bunuh diri. Ini kondisi yang tidak ringan. Kenapa anak-anak kita cemas? Dulu zaman saya kuliah, Pak, yang cum laude jarang. Sekarang yang cum laude meniseur gitu. Artinya tantangan untuk disebut berhasil teh naik terus. Dulu mah IPK tilu teh tos gagah. Bade damal di mana wae diterima tah IPK tilu teh Mas ya. Ya nama kudu cum laude. Sesudah begitu kalaupun dia prestasinya bagus, bekerja itu tidak mudah. Karena lapangan kerja ternyata sedikit. Kalaupun bekerja, upahnya tidak sesuai harapan. Anak-anak yang kos, misalnya dari luar Bandung, kos di Bandung, kuliah, berapa biaya per bulan? Bisa 10 juta. Apalagi sekarang yang kos itu tidak di tempat kos zaman saya yang butut Pak. Di apartemen ini. Apartemen itu penuh oleh mahasiswa. Berapa biaya hidup mereka? HP-nya yang high-end, punya kendaraan, untuk makan sehari-hari juga beli di aplikasi. Begitu lulus untuk dapat gaji 10 juta itu tidak mudah. Ini menimbulkan kecemasan. Kemana tuh masa depan teh? Ditambah dengan berbagai kenyataan hidup yang menjadi kehidupan anak-anak kita sekarang tidak semudah dahulu lagi. Ya. Dulu menikah teh babari lah, asal aya kahayang. Akhirnya untuk nikah teh panjang dongengna teh Pak.
Untuk berani menikah teh panjang dongeng nanti. Pertimbangan nanti luar biasa. Bahkan ada isme-isme yang menganjurkan untuk tekudu nikah. Mengikuti tren di dunia. Ya, kalaupun nikah jangan mau punya anak. Kemudian di Indonesia mages loba teuing penduduk. Child free aja nikah tapi jangan punya anak. Ada masalah di tengah-tengah kita yang menunjukkan sesuatu yang sedang tidak beres terjadi. Apa? Hubungan sesama jenis LGBT. Bapak Ameng ke pusat pertokoan kayak PPJ, coba tinggali Bapak Ibu. Da anu bergandengan tangan teh bukan lagi laki-laki dan perempuan, laki jeung lalaki, perempuan jeung perempuan. Secara telanjang diperlihatkan. Padahal sudah jelas gaya hidup seperti itu, pertama dosa, yang kedua tidak pernah mengarah kepada kebahagiaan. Bapak Ibu pernah dengar pasangan sesama jenis yang rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah? Mual aya. Bahkan di negara-negara maju yang itu diperbolehkan, itu sekarang jadi masalah. Negara seperti Korea dan Jepang yang membolehkan hal seperti itu terjadi, sekarang Thailand membolehkan. Thailand membolehkan nikah sesama jenis. Sesudah juga Thailand melegalkan ganja, terutama untuk turis. Di hotel-hotel di Thailand itu tempat nggak ganja. Di Chiang Mai itu hotel-hotel kecil, sebelahnya warung ganja. Ya, produk dari segitiga emas. Korea dan Jepang secara ekonomi begitu maju. Tapi mereka mengalami sekarang apa yang disebut dengan resesi seks. Orang tidak lagi mau atau merasa perlu berhubungan seks. Ini teh di mana? Dari gaya hidup, dari pola hidup yang salah. Asalnya pola hidup yang benar teh nikah, laki-laki, perempuan. Kemudian sesudah tertib berumah tangga, ngaco, seks bebas. Suami istri tukar pasangan. Kan di Indonesia ge ada yang namanya swinger, kemarin ramai di Bali. Eta teh nu katewak. Nu teu katewak aya komunitasna. Jadi suami istri ngumpul tuker-tuker gitu. Kan udah ngaco, tapi masih laki-laki perempuan. Sesudah itu karena geus bosan dengan lawan jenis, hubungannya sesama jenis. Sesama jenis geus bosan dengan binatang. Dengan binatang geus bosan, akhirnya mereka tidak lagi dicabut oleh Allah, hasrat seksualnya dicabut. Maka tidak ada lagi keinginan. Kalau sudah begitu bencana menanti. Di kota besar seperti Seoul di Korea Selatan, setiap tahun ribuan orang mati karena kesepian. Dan Pemkot Seoul itu ngurus ribuan orang dari kamar-kamar apartemen, orang-orang yang kesepian dan mati di angkutan mayat. Ribuan setiap tahun. Sampai pemerintah Seoul menganggarkan anggaran 5,1 triliun untuk mengusir kesepian warga. Supaya warga tidak kesepian. Acarana. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tahu nomor wali kota Seoul, tolong saya beritahu. Lumayan 5,1 triliun. Supaya teu kesepian, suruh ikut pelatihan sholat khusyuk sama Pak Umar Dhani. Moal kesepian. Suruh ngapalkeun Quran, moal kesepian. Suruh belajar tahsin, moal kesepian. Riweuh nu aya. Capek ngejar target. Mereka kan tidak punya agama. Tidak punya tradisi beragama yang baik. Jadi hidupnya memang kepada materialisme. Tidak kawin, bahkan sudah tidak merasa perlu berhubungan seksual. Di Jepang boneka-boneka seks juga laku, jadi nggak perlu. Cukup aja punya teman boneka yang untuk melampiaskan nafsu. Masih mau, tapi ini mah udah nggak ada. Anak-anak kita satu mengalami kecemasan. Yang kedua FOMO. Apa FOMO teh Bu? Ini fear of missing out. Sieun teu di aku, sieun teu eksis.
Sedemikian rupa sieun teu eksisna teh najan eta peristiwa teh orang teresep tapi pipilueun. Teresep ka dewa teh henteu, ben dewa teresep, tapi da batur war tiket, jadi miluan war tiket. Teresep ka selaon seven, tapi da batur meuni riweuh. Mace nyari tiket, jadi miluan. Ya. Enggak punya uang. Nah ini muncul lagi pinjol. Jadi berjalin berkelindan. Pengen punya gaya hidup seperti orang lain, yang kalau tidak begitu teh hidup asa tidak berarti. Tapi untuk membiayainya biaya ekonomi tinggi, tidak punya, gampang buka WHP. Banyak aplikasi pinjaman, ya, cukup KTP dan nomor telepon. Makin lama umur nomor teleponnya makin besar tapi pinjol nanti. Oh ini mah baru 3 bulan, 2 juta weh. Oh ini mah udah 12 tahun nomornya angger, oh bisa 5 juta. Supaya tiketnya bisa dapat. Ini ada masalah. FOMO ini tidak bisa dianggap sepele. Yang ketiga, trust issue. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Anak-anak kita kehilangan kepercayaan kepada orang lain, terutama kepada orang dewasa dan institusi. Beritanya mereka baca, aparat penegak hukum melanggar hukum. Dan pelanggaran nanti makin macet gitu Pak. Rasanya baru zaman sekarang ada penjabat Mahkamah Agung paling eselon 3, pas ditangkap di rumahnya ada uang tunai hampir 1 triliun. Ditambah emas 51 kilogram. Di rumah saya juga ada emas 74 kilo tapi aman. Mas Budi. Kemarin Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang akan dipromosikan jadi Hakim Agung ditangkap di rumahnya karena terlibat kasus membebaskan pembunuh. Dan ternyata di mobil istrinya pas digeledah ada uang 21 miliar tunai. Polisi nembak polisi. Polisi memeras penonton konser sampai puluhan miliar. Hakim, jaksa, polisi, pemuka agama, wali kota, tokoh politik, bagi anak-anak sekarang tidak bisa dipercaya. Ini teh bahaya Pak. Kalau anak-anak sudah sampai tidak percaya kepada institusi negara, kehilangan kepercayaan kepada orang-orang yang harusnya memberikan teladan, ini berat, ya. Dan yang keempat, mereka juga menyatakan berpikir tentang bunuh diri untuk mengatasi masalah. Kaum muslimin mah tradisinya bukan bunuh diri, syahid. Bunuh diri mah tradisi Jepang ya, bunuh diri. Tradisi orang-orang Eropa bunuh diri. Putus cinta Romi dan Yuli bunuh diri gitu kan. Tradisi Eropa. Kita mah cinta ditolak dukun bertindak. Kita mah tradisinya syahid. Syuhada itu mati membela kebenaran yang diyakini. Orang-orang yang syahid mah tidak kesepian. Pejuang tidak akan pernah kesepian. Walaupun mungkin dia di penjara di balik tembok yang dingin. Tapi kalau sekarang anak-anak kita berpikir tentang bunuh diri sebagai solusi, ini kan lampu merah bukan lampu kuning lagi. Nah, apa hubungannya dengan Isra Mi'raj? Saya menggabungkan antara surat Al-Baqarah 153, 154, 155 dengan Al-Isra tadi. Nanti dihubungkan dengan surat At-Tolak. Jadi menghadapi hidup itu, bekalnya ya oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bagaimana kita mengajarkan sabar pada anak-anak kita. Jadi Pak, Bu, kalau punya anak yang usianya 20-30 ya, sedang menanti karir, cobalah banyak berbicara dengan mereka dari hati ke hati. Dengarkan keluhan-keluhannya. Ya. Apa yang mereka rasakan, galaunya kenapa. Katanya Gen Z itu sekarang rada hese, cara berpikirnya agak berbeda.
Ada yang nulis di medsos, anak saya lulusan SBM ITB katanya. Dia bekerja di satu perusahaan, baru magang sekian bulan, pindah deui. Ada yang nawarin BUMN, gak mau, gak suka BUMN. Nyari terus. Sudah 1 tahun lebih lulusan sekolah sekaliber SBM ITB, atrok-atrokan. Bukan diterima, tapi belum pengen. Yang ini gak cocok, ini gak cocok. Temani anak-anak kita, dengarkan keluhan-keluhannya, dan tunjukkan, ajarkan apa yang dinamanya sabar. Sabar teh seperti apa. Dan tentu saja, insya Allah yakin sudah disampaikan, bagaimana kita bisa memohon pertolongan dengan sholat. Ada kisah seorang ustadz studi ke Madinah S2, bawa istri, tapi istrinya mah bukan skema dari beasiswa. Dan karena belum lama sang istri belum juga dapat KTP sementara. Jadi semua tindakan medis pada istrinya harus berbiaya. Istrinya sedang hamil. Ternyata ketika mau melahirkan harus disesar. Biayanya waktu itu kira-kira 17 juta. Tapi Ustadznya tidak punya 17 juta teh. Dalam keadaan kalut, lari ke musola dan sholat mohon pertolongan Allah untuk urusan yang sedang dihadapi. Beres sholat, naik lagi ke atas. Dokter nanya, bagaimana Tuan? Dok, saya mahasiswa di sini. Ini istri saya bawa ke sini, belum sempat ngurus kependudukan. Jadi saya tidak punya uang sebanyak itu. Tiba-tiba para dokter nate iba cenah Pak. Kemudian ada dokter beberapa orang, oke sudah. Jangan berpikir biaya, biar kami yang membayar. Selamatkan dulu aja, kami yang bayar. Keputusan dokter untuk membebaskan Ustadz ini dari biaya persalinan istrinya kedengaran oleh direktur rumah sakit. Direktur tiba-tiba turun, kata direktur, nggak bisa cina. Anda dokter bukan pemilik rumah sakit. Kalau setiap pasien harus kita bebaskan, bagaimana rumah sakit ini nasibnya? Di Arab juga ada rumah sakit pemerintah, ada rumah sakit swasta. Rumah swasta mah kayak di kita aja. Jadi bagaimana? Nggak bisa. Suruh dia mencari jalan keluar. Kita memberikan layanan kesehatan. Kita bukan kegiatan sosial. Ustadz cerik deui Pak. Lompat deui kamu sholat. Sholat deui, ya Allah geuning teh can beres. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sholat 2 rakaat itu. Ketika beres sholat, ada orang Arab yang ngelihat. Anda dari mana? Dari Indonesia. Sedang apa di sini? Sedang kuliah. Terus kenapa cerik di musola? Ya, karena istri saya begini diceritakan. Kata orang Arab itu, udah katanya, jangan berpikir macam-macam, ayo ke atas. Tidak kenal tuh. Orang Arab itu bilang kepada dokter saya yang bayar. Bagaimana sholat bisa jadi jalan keluar? Ajarkan. Amrin eta mah di Arab dan Ustadz. Enggak juga. Mahasiswa Indonesia sedang S3 di Amerika. Risetnya dianggap gagal. Karena risetnya dianggap gagal, beasiswa dihentikan, Pak. Kantun 1 semester deui. Kantun 1 semester lagi. Tapi kalau mau terus meneruskan yang 1 semester, harus bayar $4.000. Di mana $4.000 atau mahasiswa Indonesia tugas belajar ke Amerika, tapi anak istri dibawa. Mahasiswa itu untuk mencukupi hidupnya, setiap malam bekerja jadi cleaning service WC kampus yang jumlahnya ratusan. Jadi kalau kampus beres perkuliahan, nah dia malam ngosrek WC. Jumlahnya ratusan. Untuk apa? Supaya anak istrinya bisa hidup. Karena dia memang beasiswanya sendiri. Begitu harus bayar $4.000, kirim surat Pak kemana-mana, kirim email. Beberapa yang dikirimi itu adalah orang yang terpandang, yang dia pikir akan sanggup itu minjem bukan minta. Tapi tidak ada satupun yang merespon. Maka beliau pergi ke masjid subuh-subuh,
ke Islamic Center di kotanya, karena dikenal baik bacaannya, selalu jadi imam. Begitu dia baca menjadi imam, nangis. Dan ketika ditanya kenapa nangis, bukan ku husu-husu teh, ingat eta $4.000 di mana? Nangisnya teh karena ingat waktu sholat pada persoalan. Aduh. Begitu beres sholat, karena sepanjang sholat itu insrek-insrekan, ada yang nanya, what the matter katanya. Aya naon? Ah, no problem. Oh lah gitu sok ngadongeng. How about your study? Kumaha sekolah? Yaitu ada masalah. Kata orang yang nanya teh, don't worry brother, believe to Allah. Cing percaya ke Allah. Mohon percaya, nama percaya kita di hati. Karena ya $4.000 ya di mana? Besoknya beliau jadi imam lagi, nangis sepanjang sholat. Orang ini membahagiakan lagi, udah tidak ditanya lagi. Pasti masih kena urusan kamari. Don't worry brother, katanya. Believe to Allah. Hari ketiga jadi imam deui, nangis deui wae. Orang ini tidak nanya lagi soal kenapa, dia bilang, di mana rumah? Di arah sana. Bawa mobil? Enggak. Udah enggak punya sebetulnya, cuma ditanya kan bawa mobil? Enggak. Ya sudah pulangnya bareng dengan saya. Searah kita katanya. Naiklah mereka pulang dari masjid menuju ke apartemen. Mana apartemennya ditunjukkan, berhenti mobil dekat apartemen. Begitu orang ini mau turun, si yang nyupir ini bilang sebentar katanya. Dia keluarkan amplop coklat dari keropak mobil. This is from Allah for you and your family. Terus sana keluar. From Allah, apa isinya? Belum dibuka, sampai ke rumah bilang ke istrinya, Dek, ini tadi ada jamaah masjid yang ngasih, katanya dari Allah. Apa isinya mas? Begitu dibuka isinya $12.000. Waktu itu belum ada KPK, jadi belum perlu lapor. Dia kan pegawai negeri itu. $12.000. Sebentar, jangan dulu dipakai katanya. Besok akan kita tanyakan dulu kepada yang ngasih. Tapi kata beliau, sampai hari ini orang yang ngasih itu tidak pernah ketemu lagi. Dan $12.000 menyelamatkan studi beliau. Orang itu namanya, tadi sudah disebut di depan, Profesor Dr. Insinyur Haji Hermawan K. Dipoyono MSce, yang pada periode kemarin menjadi Ketua Senat Guru Besar ITB. Di mana dia memohon pertolongannya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bukankah sholat itu oleh-oleh dari Isra Mi'raj? Perintah sholat 5 waktu. Bukankah sabar itu gambaran kehidupan Rasulullah SAW? Ujian Nabi tidak pernah putus, tadi sudah disampaikan dari sejak awal masa kenabian. Bahkan sebelum kenabian, lahir sebagai anak yatim. Berapa tahun dengan ibu meninggal. Diasuh kakek meninggal. Tumbuh kemudian dalam perlindungan Abu Thalib. Menikah dengan Khadijah. Dalam dakwah yang hebat diboikot. Tadi Pak Umar Dhani menunjukkan produk-produk yang produk kebersihan, produk sabun. Saya tunjukin kepada ini, saya baru membeli resep lebih dari 50 produk yang bisa dibuat sendiri. Di masjid bisa dibuat dari mulai sabun cuci, sabun mandi, sampo, karbol. Itu bisa kita buat sendiri. Resepnya ada di saya nih. Lebih dari 50 item produk. Dan ini kalau bisa dikerjakan jadi sumber pendapatan masjid bisa. Tiap masjid bikin. Syaratnya harganya harus murah. Kasus mie Muhammadiyah laku udah 8.000 ada nih. Mimu 8.000, Indomie 2.500, 2.500. Meskipun ini bagus dari dakwah, 8.000 mahal. Produk-produk seperti ini bisa dibuat, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi diboikot secara ekonomi. Jadi boikot bukan cuma sekarang dan bukan sok-sokan. Nah, boikot itu akan sangat berhasil kalau
kemudian diiringi oleh lahirnya produk-produk yang boikot produksi dari kita. Boikot produk Unilever, naon atuh gentosna? Boikot produk-produk apa gentinya? Ada beberapa ustadz yang dengan kemampuan manajemen dan akses ekonomi yang besar melihat gerai KFC tutup, diambil alih produk ayam yang dihasilkan oleh mereka. Kenapa ngambil gerai bekas KFC? Itu sudah disurvei oleh KFC bahwa tempat itu tempat yang bagus untuk dagang ayam gitu. Starbucks labanya menurun, ya diimbangi itu banyak warung kopi. Jangan boikot, terus tidak ada action mengganti yang diboikot. Nanti anggarnya balik-balik di kadinya. Nah ini upaya-upaya sabar menghadapi kesulitan. Nabi sabar. Sabar itu tidak pernah berhenti berusaha. Mari kita ajarkan ini nilai-nilai sabar dan pertolongan Allah melalui sabar dan sholat pada anak-anak kita, Pak. Supaya mereka menjadi tangguh dan tahan uji seperti Rasulullah SAW. Kan seluruh kehidupan Nabi itu jadi pelajaran. Ajarkan dalam konteks Isra Mi'raj ada sabar dan sholat. Bagaimana sabar itu menghadapi tekanan, tidak pernah menyerah. Bagaimana sholat menjadi ibadah yang begitu penting. Sampai sedemikian pentingnya perintahnya juga langsung dari Allah kepada Rasulullah. Yang lain melalui malaikat Jibril. Sholat langsung. Nah ini bagian Pak Umar Dhani nanti. Bagaimana melatih sholat khusyuk. Kalau saya mah yang mudahnya aja Pak Bu. Kata Pak Dhani kan kudu ngerti bacaannya ya satu. Yang kedua ada hadis-hadis yang ringan di Riyadhus Shalihin tentang sholat. Misalnya riwayat yang menyebutkan bahwa kalau kita takbiratul ihram itu dosa-dosa kita ditumpuk di pundak kita. Nanti kalau kita ruku dosa-dosa kita digugurkan. Dan pada saat sujud doa-doa kita diijabah. Pergilah sholat dengan hal itu saja. Allahu Akbar. Aduh, dosa-dosa kita sedang ditumpuk oleh Allah. Nanti ruku Allahu Akbar. Dosa-dosa digugurkan. Nanti sujud, terutama kalau sedang sholat sendirian, sholat sunat, boleh sujudnya berlama-lama pada sujud akhir tiap rakaat. Kerja di imam maulah karunya makmum. Dicengkat-cengkat imam itu. Kalau sedang jadi makmum nggak boleh lama-lama. Imam sujud, bangkit kita sujud keneh wae. Imam ruku kita sujud keneh wae. Batal. Kalau sedang sendirian menikmati mah enggak. Bacaan sepanjang-panjangnya ruku salami-lamina. Menikmati gugur dosa ketika ruku. Kalau kita mengerti itu saja rasanya sholat akan lebih nikmat. Sekali-kali imam rukunya rada lama kita tidak akan ngomel. Si imam maca naon wae lillah ruku. Dinikmati dengan ilmu yang cukup. Jadi ibadah termasuk sholat, ilmunya harus cukup. Untuk apa? Kalau ilmunya cukup, nanti akan memberikan pengalaman yang berbeda dengan ilmunya kurang. Meskipun demikian, syaratnya sebelum ilmu yang cukup, ibadahnya cing ikhlas. Ya. Pak Joko, kenal Pak Martono? Pak Martono teman Pak Joko. Murtad balik lagi ke Islam. Istrinya Katolik masuk Islam. Ceritanya seru, kalau saya ceritakan perlu 2 jam. Tapi yang jelas Pak Martono masuk Islam, istrinya pun masuk Islam. Kemudian di tahun yang sama atau tahun berikutnya mereka pergi haji. Pembimbingnya almarhum Pak Mustafid Abna. Ketika sedang berhaji di Masjidil Haram, mereka sholat. Ketika mereka sedang sholat, Pak Mustafid ningalikeun jika nu nikmatna sholat teh. Rukuknya, sujudnya, menjadi nikmat terutama sujud. Pak Mustafid bertanya pada Pak Martono, Pak Martono, Bu Agnes Agnesnya masih ada. Pak Martono sudah meninggal. Kok sholatnya menjadi nikmat? Apa jawabannya? Pak, kami itu sholat, terutama kalau sedang sujud, rasanya nikmat. Nikmat kenapa?
Kalau sedang sujud dalam kepasrahan yang total tuh rasanya semua beban hidup teh oleh Allah diangkat. Kata pemustafid teh, duh ya mu'alaf bisa kieu. Orang puluhan tahun sholat can manggih Bapak. Jadi mari kita bersihkan lagi niat dalam ibadah seikhlas-ikhlasnya lillahi ta'ala. Tambahkan ilmunya bagaimana supaya lebih nikmat sholat itu. Dan yang ketiga, syarat ibadah yang baik itu istiqomah. Kita akan diuji sampai akhir hayat, Pak. Kalau ditarik garis dari sini mungkin tidak terlalu jauh. Ada seorang jamaah saya yang satu ketika SMS pada saya, Pak Budi, mulai hari ini saya mau berhenti tahajud dan berhenti sholat duha. Saya tanya, kenapa Bapak? Langsung saya telepon, kenapa mau berhenti? Udah percuma doa dina tahajud, dina sholat duha teh ku Allah teh dikabul. Berapa lama Bapak sudah sholat? Sudah puluhan tahun. Tapi teh dikabul. Apa doanya? Minta sembuh. Sakit bocor jantung bawaan dari kecil tidak keurus ke bawah sampai tua. Sekarang Pak Budi, saya bukan cuma bocor jantung tapi ditambah hipertensi paru. Jadi rasanya doa-doa saya teh percuma. Kela-kela surah teh. Ulah wakan diputuskan. Saya bertanya dulu, Pak Budi mau nanya apa? Ai Bapak punya istri? Punya tuh kan Bapak Budi kewawuh. Tuh ngambek atuh. Dan nanyanya aneh. Bapak punya anak? Punya 3. Bapak sudah haji, sudah umroh. Kapan bareng haji teh? Pak Budi ngabimbing, kan bareng kita teh. Ya, kenapa Pak Budi nanya gitu? Gini Pak, Bapak mah bari sakit ge punya istri. Nggak ada orang yang sehat jomblo. Bapak mah bari gering jantung, hipertensi paru, boga budak. Tak aya nu sehat tidak bisa punya anak. Bapak mah sakit jantung, hipertensi paru, bisa haji, bisa umroh. Kalau sekarang mungkin nggak boleh, tidak isi to'ah. Ketika pesawat take off, dari hidung ke bawah teh biru Pak. Ini istrinya, ini beliau, ini dokter, ini saya. Pasien risiko tinggi itu duduknya dekat dokter, dekat ustad. Ngerti nggak Pak? Kenapa dekat dokter, dekat ustad? Mentiasa ditulungan keneh ku dokter, mentos tetiasa ditalkin ku ustad. Begitu take off teh biru. Kan belum bisa mengakses alat-alat pertolongan, baru take off mah nggak boleh. Dada-dada GK pramugari tunggu cenah nanti. Begitu pesawat stabil, barulah dipijit, dikatakan ini turunin semua perlengkapan dari oksigen. Bapak selamat kata saya. Sampai ke Jeddah terus ke Mekah, kemudian umroh, Bapak selamat. Tanggal 8 tarwiyah ke Mina, 9-nya kemudian ke Arafah. Dari Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah kembali ke Mina, di Mina melontar jumroh, Bapak selamat. Beres eta tawaf ifadah, Bapak selamat. Mau pulang keluar dari Mekah menuju ke Madinah, tawaf wada, Bapak selamat. Pak, puluhan juta, ratusan juta orang sehat tidak bisa ke Mekah. Bapak mah bari gering ge, bisa haji, bisa umroh. Nangis beliau. Astagfirullahaladzim. Hampir aja katanya saya tergoda oleh setan. Jadi gimana Pak? Tahajudnya teruskan. Duha teruskan. Kira-kira 1 bulan setelah itu, saya ingat saya sedang menuju ke Cianjur. Saya ditelepon oleh istrinya, Pak Budi ini Bapak nanyain terus kenapa? Anfal. Kami sekarang sedang dalam perjalanan ke Hermina. Setengah jam kemudian telepon lagi, Pak Budi, Bapak ngantunkeun. Sudah tahajud lagi Bu? Sudah sholat duha lagi? Sudah, alhamdulillah. Jadi kita akan diuji Pak. Untuk ibadah konsistennya sampai akhir hayat. Jangan bosan ibadah. Jangan pernah merasa tidak berarti karena ibadah kita tuh dicatat oleh Allah. Ibadah amal soleh kita dicatat, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun. Tuh bisa nyumbang masjid, nyen masjid, bersihan masjid.
Tidak bisa membelikan lampu masjid yang parem, lapor ke ketua DKM, Pak, lampu parem. Ulah diomongkan, kawe ketua DKM, lampu parem diantep. Pantai terangan, orang na uningan. Kan ada orang yang tidak bisa nyumbang masjid, tapi apa yang dikerjakan? Ngebersihan WC-WC masjid yang kotor. Kemana-mana diaprak. Apa yang dikerjakan? Saya bisanya ini, saya tidak bisa nyumbang besar-besar. Saya membawa yewe, karbol sama sikat. Mun aya WC nu kotor tadi bersihkan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jaga ibadah sampai akhir hayat dalam keistiqomahan. Jadi implementasi dari sabar dan sholat sebagai pertolongan, jalan mendapat pertolongan Allah, ini kemudian diwarnai dengan sikap bahwa kita mengetahui apapun yang akan terjadi itu sudah ada dalam takdir Allah. Dan kita harus sadar bahwa dalam hidup kita isinya adalah ujian. Tidak ada hidup tanpa ujian. Nah, nilai-nilai ini kudu sampai ke anak-anak itu, Pak. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji kamu. Dan kemudian ujian itu dalam struktur bahasa Arab kalimat itu ujiannya tidak akan pernah berhenti. Sampai akhir hayat bakal diuji. Nilai-nilai ini yang harus kita sampaikan, jangan lupa, sehingga anak-anak kita jadi sabar. Mereka juga menikmati sholat sebagai bagian dari jalan mendapatkan pertolongan Allah. Salah satu hikmah terbesar dari Isra Mi'raj adalah bagaimana menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan bagaimana menjadikan sabar dan sholat sebagai jalan mendapatkan pertolongan Allah. Mudah-mudahan hal-hal yang ada dalam Isra Mi'raj makin hari makin bisa kita implementasikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita senantiasa terinsight, terinspirasi bahwa begitu banyak sumber daya yang hebat yang belum mewujud menjadi keberkahan bagi umat Islam. Mudah-mudahan kita bisa sabar dan menularkan ini kepada anak-anak dan keturunan kita. Dan mudah-mudahan kita bisa memberi contoh bahwa dengan sabar dan sholat kita bisa mendapati hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, saya hanya diberitahu mulainya pukul 20.30, tapi tidak diberitahu selesainya jam berapa. Ya Pak Joko ya. Jadi izinkan saya menyelesaikannya sekarang. Karena sudah pukul 21.30. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan tentu terutama bagi yang berbicara. Dan mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan dan disampaikan. Saya mentitip satu. Anak-anak yang sedang galau, anak-anak yang sedang masa-masa mencari kerja, anak-anak yang sedang masa mencari jodoh, dengarkan, cing akrab dengan mereka. Sehingga kemudian mereka tahu bahwa orang tuanya mengerti apa yang sedang terjadi. Jangan sampai mereka mencari solusinya ke tempat lain yang cantang itu benar. Demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat apa yang disampaikan. Bila ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup atau tanya jawab? Langsung berdoa. Mangga kita sama-sama tutup dengan berdoa, memohon kepada Allah agar Allah lindungi kita dan keluarga kita dari hal yang tidak menyenangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdas syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Kami hamba-Mu yang lemah dan hina ini bahkan sering berlaku zalim pada diri kami sendiri. Ampuni kami ya Allah. Kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, kepada siapa lagi kami mengadukan nasib diri kami. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni pula kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Bahagiakan mereka yang ada di alam barzah. Bahagiakan mereka yang masih hidup, nikmatkan sholatnya, ibadahnya. Sehatkan badannya. Bahagiakan hatinya, cukupkan rezekinya dari sumber yang halal, penuh dengan keberkahan.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami menjadi penyejuk hati kami. Demikian pula kami, ya Allah, semoga kami menjadi penyejuk hati bagi pasangan kami. Semoga kami menjadi penyejuk hati bagi anak-anak kami. Lindungi anak-anak kami, ya Allah, dari segala paham yang menyimpang. Lindungi anak-anak kami dari segala pemikiran yang menyimpang. Dudukkanlah anak-anak kami dalam kedudukan yang baik. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Dan lahirkanlah dari keturunan kami orang yang akan menjadi pemimpin bagi kaum yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan pada kami ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu itu kami bisa mengolah begitu banyak sumber daya alam yang berlimpah di tanah air kami. Berikan kepada kami rezeki yang halal penuh berkah. Ya Rabbana, tolonglah orang-orang miskin di sekitar kami. Tolonglah orang-orang yang susah di sekitar kami. Ya Rabbana, berikanlah kepada kami kesempatan untuk bisa beramal dengan amal soleh yang Kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penuh Ustaz, tausiahnya luar biasa. Bapak Ibu bisa menyimpulkan sedikit apa yang disampaikan beliau tadi. Tapi yang saya ingat dan mungkin bisa jadi pengingatnya bagi Bapak Ibu. Jadi Ustaz Budi menyampaikan tentang kerusakan akhir zaman. Jadi banyak penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh ya penduduk dunia saat ini, bahkan sampai ke Indonesia. Kemudian adanya perilaku yang menyimpang yang tidak biasa. Ini menjadi salah satu tantangan bagi kita semua, terutama untuk anak-anak muda generasi sekarang. Dan ternyata kuncinya hanya ada 3 dalam masalah. Yang pertama adalah sabar. Sabar, kemudian sholat. Yang terakhir istiqomah. Jadi sabar, sholat, dan istiqomah. Karena memang sholat itu kan bisa mencegah ina sholati tangga maksimal, bisa mencegah perbuatan kejiran sangat pas. Itu barangkali penutup atau kunci dari menghadapi penyimpangan. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya doa tadi yang disampaikan Pak Ustaz, berakhir pula pengajian malam hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Demikian berakhirnya, mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.